Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Puji Rahayu dari SMA N1 Sari, kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan melaksanakan tugas akhir praktek sejarah. Pertanyaan wawancara. Yang pertama, peristiwa reformasi 1998 yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan seperti demonstrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan. Apa yang terjadi di daerah Anda waktu itu? Ada kejadian apa? Apa yang Anda lakukan saat itu? Ya, peristiwa reformasi memang sangat berpengaruh di daerah saya, terutama terhadap kehidupan masyarakat. Banyak demo, protes di mana tempat, bahkan di kalangan masyarakat banyak yang menjadi mudah tersinggung, mudah terjadi perselisihan dan selisih paham. Tapi alhamdulillah tidak begitu besar dampaknya. Masalahnya kami berada di pedesaan. Kalau masalah ekonomi jelas tidak begitu berpengaruh karena sebagian besar penduduk petani, sehingga untuk makan kebutuhan sehari-hari hampir 50% ditopang dari hasil itu. Adapun masalah kemasyarakatan memang banyak terjadi gejolak, di sana sini ada demo, bahkan pemecatan perangkat desa dan lain-lain sebagainya. Nah, saya bisanya bertindak karena saya selaku tokoh masyarakat ya hanya ikut meredam. Mungkin ada pembicaraan yang kurang pas, saya hanya menegakkan, memberitahu untuk tetangga-tetangga supaya tidak ikut-ikut gejolak reformasi. Ya. Pertanyaan yang kedua, krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun, utang luar negeri yang melambung dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun, merupakan salah satu sebab marahnya masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi daerah Anda saat itu? Gaji yang Anda peroleh dengan kebutuhan lebih besar mana saat itu? Bagaimana keadaan ekonomi Jepara secara umum menurut Anda saat itu? Ekspor industri mebel dengan harga dolar jika dirupiahkan akan mendapat keuntungan berlipat. Ya, kalau masalah dampak reformasi, masalah perekonomian yang jelas, pada awalnya perekonomian Indonesia cukup baik, cukup meningkat, tapi setelah adanya reformasi dan peningkatan kebutuhan hidup, memang ya ada gejolak walaupun hanya sedikit. Seperti saya katakan tadi, sebagian besar penopang hidup masyarakat pedesaan, khususnya di Mulyonogo adalah hasil bumi, hasil petani, sehingga ya ada pengaruhnya tapi tidak begitu besar. Adapun di Jepara pada waktu itu adalah merupakan komoditas penghasil ukir yang terbesar yang dikirim ke luar negeri, sebenarnya peluang besar, tetapi karena reformasi ya juga ada masalah walaupun sedikit. Pertanyaan yang ketiga, peristiwa reformasi 1998 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan mencekamnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI atau Polri mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar? Apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI atau Polri saat itu sudah tepat menurut Anda? Dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? Ya, kalau masalah reformasi besar-besaran oleh mahasiswa, kalau khususnya di Mulyonogo tidak berdampak apa-apa. Itu yang terjadi adalah di kota-kota besar. Adapun masalah kerugian, termasuk ada peristiwa yang ada yang mati atau ada kematian, itu yang bertanggung jawab penuh adalah keluarga, yang jelas pihak keluarganya. Adapun sebagai aparat pemerintah, ABRI atau polisi, itu di persimpangan jalan yang sama-sama menyulitkan. Ibarat pepatah dikatakan dua si malakama, tak dimakan mati ibu, dimakan mati bapak. Masalahnya apa? Kalau dia menyerah, dia pun juga akan tergilas oleh para
demonstran. Sedangkan kalau bertindak tetap kita ada korban, sehingga terjadilah peristiwa yang mati waktu terjadi demonstrasi itu. Pertanyaan yang terakhir, dari beberapa presiden yang pernah menjabat memimpin Indonesia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dari pengalaman atau cerita yang Anda lalui, siapa presiden yang menurut Anda terbaik di antara yang terbaik? Apa alasan Anda? Kalau saya setelah kebetulan, karena saya sudah mengikuti pemerintahan beberapa presiden, saya mengatakan yang terbaik adalah waktu kepemerintahan Bapak Soeharto. Masalahnya apa? Waktu Bapak Soeharto menggunakan sistem yaitu usaha sendiri. Suatu contoh, misalnya sekian bulan kebutuhan daging meningkat, maka ada banpres sapi untuk masyarakat. Kebutuhan beras yang meningkat, oleh Presiden beri bantuan dan memberi modal untuk panca usaha tani, sehingga kebutuhan beras, kebutuhan daging yang akan datang kita tetap terpenuhi. Misalnya dijawab, lembu yang diberikan banpres dijual, lembu dijual kan tak masih di wilayah Indonesia, jadi tidak berpengaruh terhadap kebutuhan daging di Indonesia. Sedangkan keuntungannya waktu pemerintahan Pak Harto, Bapak Soeharto jelas lebih menguntungkan. Masalahnya semua dalam satu kendali, yaitu panglima tertinggi adalah presiden, sehingga menguntungkan bagi pemerintahan Indonesia. Jadi kalau Anda bertanya masalah paling menguntungkan dan paling enak, itu adalah waktu pemerintahan Bapak Soeharto. Setelah terjadinya reformasi pemerintah dan lain, sampai sekarang kita belum pernah merasakan yang namanya perjuangan pemerintah yang cukup membanggakan. Baik, sekian pertanyaan wawancara dari saya. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.